Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Aba Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Kita doakan beliau-beliau semuanya mudah-mudahan dengan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh salih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah. Sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa idza waqafa as-sa'ilu 'alaika fala taruddahu khaiban walau bi syai'in yasirin, fa in lam taf'al aw lam tastati fa iyyaka an tanharahu aw tusmitahu wasrifu 'anka bi rifqin wa wajhin talikin, fa innal insana qad yanharu as-sa'il nahratan law a'tawmaha nisfa malihi mathalan lakana tilka nahru arjah minhu. وربما لا يساوي ثواب معطه إثم ذلك الانتهار إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Kembali kita bersama-sama membahas nasihat dari Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dan mendapatkan sir dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, apabila ada seseorang datang kepada engkau untuk meminta sesuatu, maka janganlah engkau mengecewakan walaupun engkau hanya mengasih sesuatu yang sangat kecil. Sebagaimana minggu kemarin, kecil bagi kita itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah memberikan nasihat kepada kita, janganlah engkau menolak satupun dari seseorang yang meminta kepada engkau atau datang ke rumahmu. Secara hakikat, siapapun yang datang kepada kita meminta sesuatu, hakikatnya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, gerakan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kebaikan dari orang tersebut. Maka jangan sesekali, kata Al Haddad, engkau mengecewakannya, maka berilah sesuatu walaupun hal tersebut kita anggap sangat kecil sekali. Nabi Muhammad juga pernah mengatakan yang dalam pengertiannya, janganlah engkau menolak seseorang yang meminta kepada engkau walaupun dia di atas onta merah.
Jadi onta yang sangat istimewa, onta yang paling mahal. Kalau sekarang mungkin Alphard. Maksudnya siapapun yang datang kepada engkau meminta sesuatu walaupun dia membawa mobil Alphard, jangan engkau tolak, kata Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya sedikit apa yang kau berikan kepadanya. Ar-Rasul SAW pernah bersabda, ittaqu suhha fa inna suhha ahlaka man kana qablakum. Takutlah kalian kepada sifat pelit atau sekek, orang yang menolak permintaan orang lain yang datang kepada kita, tanda orang tersebut adalah pelit atau sekek. Kata Nabi, janganlah, takutlah engkau kepada sifat pelit, fa inna suhha ahlaka man qablakum. Ketahuilah, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang terdahulu, yang membinasakan orang-orang terdahulu, yaitu dikarenakan sifat pelit. Qarun sepupu Nabi Muhammad SAW. Qarun orang yang kaya raya, karena kepelitannya, karena sekeknya menjadi penyebab dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tha'labah yang asalnya orang miskin, yang asalnya orang melarat, ketika diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sekek, kemudian dia pelit, maka menjadi salah satu orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bersedekah ini tidak bisa dihitung sebagai matematika. Sebagaimana matematika, 3 diambil 1 menjadi 2, 10 diambil 1 menjadi 9. Sedekah tidak bisa dimatematikan seperti ini. Berapa banyak sesuatu yang ditambah malah habis. Kambing 10 ditambah seekor harimau, pasti kambing tersebut akan habis. Yang ditambah tidak mesti bertambah, yang dikurangi tidak mesti berkurang. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la yanqusu malu sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak bakal berkurang orang yang bersedekah, bahkan bertambah, malah dijanjikan 1 dibanding 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Ali ketika istrinya ini mengidamkan delima, Sayyidina Ali berhasil mendapatkan delima. Namun di tengah jalan ada seseorang yang minta delima tersebut. Bingung Sayyidina Ali, istri apa orang ini, istri apa orang ini. Istri membutuhkan, sedangkan ini orang minta. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan menolak pada orang minta. Terpaksa hal tersebut dikasihkan oleh Sayyidina Ali kepada orang yang meminta. Kenapa? Karena ikut sabda Nabi Muhammad SAW. Namun bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 1 delima, dikirim langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumah Siti Fatimah, yaitu dengan 10 delima. Ketika diterima oleh Sayyidina Ali, orang tersebut memberikan 9. Dihitung oleh Sayyidina Ali, loh ini kok cuma 9? Ya wahai Ali, memang itu perintahnya cuma 9. Tidak, saya yakin 10. Loh kok tahu wahai Ali? Saya baru saja bersedekah 1 delima, dan balasan Allah Subhanahu wa taala pasti 10. Kemudian yang membawa ketawa, ya wahai Ali, ini satunya. Aku hanya ingin ngetes dirimu, kata orang yang memberi delima tersebut. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. La yanqusu malun min shadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad, atau kama qala Nabi Muhammad SAW, tidak bakal berkurang. Diriwayatkan
Dahulu ada seseorang dari kalangan Bani Israel. Beliau ini orang yang berdagang, dan setiap dagangan yang ia hasilkan separuh buat makan dia, separuh buat kembali untuk berdagang dan juga untuk bersedekah. Sudah ketika tengah jalan, separuh ini yang mau dibikin belanja tadi, ya, separuh sudah habis dimakan, separuhnya mau dipakai belanja. Di tengah-tengah perjalanan, rupanya ada orang yang lagi bentrok antara si A dan si B bentrok. Ditelusuri orang tersebut, nggak taunya si B ini membeli sesuatu ke si A, rupanya belum dibayar. Ditanya oleh orang tadi nih, si C tadi, "Wahai fulan, apa masalahnya?" Fulan katanya, "Si B ini membeli pada aku sesuatu dan aku tagih sampai sekarang belum dibayar." Ditanya, "Berapa harganya?" $0,5, setengah dirham. "Baik, kalau gitu aku bayar," kata orang tersebut. Dibayar, nggak jadi belanja, nggak jadi membeli dagangan. Pulang, nah, lesu orang ini karena nggak ada lagi makanan. Pulang ke rumahnya, kemudian nggak ada yang didagangkan. Rupanya ada sedikit benda-benda di rumahnya, dikumpulkan dibawa ke pasar. Ketika dibawa ke pasar nggak ada yang laku. Kenapa? Karena barang bekas. Kemudian pulang sambil lesu, malas ini kan, bahkan nggak dapat uang. Di tengah-tengah jalan rupanya orang ini menemukan penjual ikan yang juga nggak laku. Mulai pagi sampai sore nggak laku, sehingga ikannya ini bau. Yang jual aja mungkin nggak mau, apalagi yang pembeli. "Wahai fulan, bagaimana kalau ikanmu itu, daganganmu, aku tukar dengan barang yang aku jual dan juga nggak laku?" "Baik, dijual ditukar antara ikan sama barang dia yang nggak laku-laku seharian." Dibawa ke pulanglah ikan yang sudah bau tadi. Di rumahnya dibelah oleh istrinya. Ketika dibelah mau dimasak, betapa terkejutnya seorang istri. Di dalam ikan tersebut ada beberapa mutiara. Masya Allah. Ketika tahu bahwasanya itu adalah barang yang berharga, dibawalah mutiara ini ke pasar. Di pasar ditunjukkan kepada seorang penjual mutiara. Ditanya, "Wahai fulan, ini barang yang sangat bagus sekali, engkau mau berani berapa?" Katanya penjual ini, "Wahai fulan, barangmu ini sangat bagus sekali dan barangmu ini sangat langka sekali. Ini kalau 40.000 dirham, 40 dirham, ini masih bisa lebih mahal lagi. 40.000 dirham, ya 40 dirham, ini masih bisa mahal lagi. Coba engkau bawa ke penjual satunya. Tukang ini bagus juga, penjual dagang ini bagus juga mutiara ini." Maka dibawa ke sana. Dikatakan oleh yang satunya, penjual tadi, "Wahai fulan, barangmu ini sangat luar biasa, barangmu ini sangat indah sekali, bagus sekali. Ini kalau dijual 80 dirham, maka cepat laku ini. Kalau engkau pengen lebih mahal lagi, jual ke orang itu." Didatangi kepada orang satunya, ketiganya dibeli 120 dirham. Sedekah setengah dirham, satu dirham, setengah apa? Setengah dirham dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 120 dirham. Langsung luar biasa kaya. Ini masih banyak barangnya. Kemudian pulanglah orang ini ke rumahnya sambil ketawa-ketawa, sambil bersyukur Subhanahu wa taala. Enggak lama datang orang meminta. Ketika datang orang meminta kepadanya, kata istrinya, "Wahai abah, gimana nih? Seberapa akan kita kasihkan orang tersebut?"
100 kata abahnya 120 dirham, luar biasa. Kalau gitu kita kasihkan orang yang minta tersebut separuhnya, 60 dirham dikasihkan orang yang minta tersebut. Nah ini orang yang ahli bersedekah nggak bakalan menjadi orang miskin. Tidak ada ceritanya orang ahli sedekah itu miskin, nggak ada. Yang ada orang yang pelit itu ceritanya banyak sekali menjadi orang bangkrut. Kemudian kata Al-Habib Abdul Haddad, wa illam tafa'u lam tastati fa yakan tanhu atasmituhu. Apabila engkau tidak bisa melakukannya atau engkau tidak memberinya, ya entah apa sebabnya, mungkin nggak ada sesuatu yang ia miliki sedikit pun, atau sudah mungkin akan disaksikan kepada saudaranya, maka janganlah engkau mengecewakan tersebut atau engkau berkata-kata yang kurang enak didengarkan orang itu. Hendaklah engkau berbicara dengannya, meminta maaf dengannya, biwajhin tolikin wa birifkin, yaitu dengan lemah lembut dan dengan wajah yang tersenyum, supaya tidak kecewa pulang dari rumah kita karena tidak membawa apapun. Kalau kita kecewakan, omongan kita kurang sopan, omongan kita enggak halus, maka otomatis dapat dua kecewa. Yang pertama enggak dapat apa-apa, sedangkan yang kedua yaitu mendapatkan omongan yang kurang enak dari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah, memberi kepada kita semua, sehingga kita selalu berada dalam tindak tanduk yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan selalu ittiba terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.